gitu ya. Di mana ini merupakan juga lanjutan ya dari beberapa riset-riset yang terkini yang sudah banyak diminati gitu ya atau mendukung dari tema-tema riset apa ya kualitatif ya. Jadi riset kualitatif itu pun juga banyak tipenya gitu ya. Banyak tipenya, ada yang namanya etnografi gitu ya. Ada yang namanya riset kualitatif naratif gitu ya. Ada riset kualitatif survei eksplanatori begitu ya. Nah, ini salah satu bagian dari riset kontemporer yang terkini yaitu namanya etnografi gitu ya. Apa itu etnografi gitu ya? Nah, etnografi ini itu merupakan riset yang gabungan gitu ya antara apa ya? Ya merupakan gabungan antara metode metode penelitian kualitatif yang mempelajari antara interaksi manusia dengan komunitas online ya atau lingkungan digital ya yang disebut dengan netno gitu ya. Oh ya, ya yang disebut dengan netnografi atau disebut dengan netnya itu adalah internet gitu ya. Sedangkan etnografi ya apa gitu ya? Etnografi gitu ya. Jadi etnografi ini melibatkan pengamatan dan analisa terhadap perilaku gitu ya, interaksi, kemudian budaya yang terjadi dalam komunitas online seperti di forum diskusi gitu ya, media sosial, blog ya dan lain-lain. Jadi metode ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana orang-orang itu berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk komunitas dalam lingkungan digital ya. Dan dan apa ya? Dan etnografi ini sering digunakan ya dalam penelitian accounting ya, dalam penelitian marketing, dalam penelitian sosiologi, dalam penelitian antropologi ya, dalam penelitian ilmu komunikasi gitu ya. Dan untuk memahami perilaku masyarakat, memahami perilaku konsumen, memahami tren sosial gitu ya, memahami dinamika komunitas online gitu ya, yang memang berkembang pada saat ini gitu ya. Dan metode ini digunakan mengidentifikasi kebutuhan ya, preferensi dan opini pengguna internet. Nah, inilah dia namanya etnografi. Jadi gabungan antara internet dan etnografi. Nah, jadi di sini apa ya? Cenderung ini merupakan riset kualitatif yang difokuskan pada fokusnya grup tadi, forum ya kan, kemudian komunitas online. Nah, inilah. Jadi uh, riset-riset itu nggak pernah habis gitu ya, never ending future online research ya. Dan tujuan utama dari riset ini, riset kualitatif ini, yaitu mengklasifikasikan ya secara sinkronis atau juga asinkronis gitu ya. Kemudian juga aktif atau juga pasif gitu ya. Nah, jadi di sini menghubungkan atau klasifikasinya dikelompokkan pada itu ya. Nah, eh, jadi kalau katanya sinkronis itu berarti atau dalam maknanya bersama-sama gitu ya. Artinya gabungan bersama gitu ya. Jadi tadi gabungan antara internet dengan etno, etnografi ya, kemasyarakatan ya. Jadi dalam konteks teknologi dan komunikasi, sinkronis itu merujuk pada proses gitu ya atau kegiatan yang terjadi secara bersama ya atau dalam waktu yang sama ya. Jadi uh, kalau dia sinkronis itu komunikasi komunikasi atau percakapannya melalui telepon atau video. Nah, itu kan langsung ya bersama-sama ya. Dan proses sinkronis terjadi secara bersama-sama dan juga real time. Dan pembelajaran online-nya terjadi secara langsung dan bersamaan ya dengan instruktur atau juga peserta lainnya ya.
Begitu juga dilakukan secara aktif. Ya artinya makhluk hidup gitu kan, ada tanya jawab dan metodenya bisa metode fokus group ya atau juga metodenya interview atau juga forum online atau juga berdasarkan pada komunikasi lah ya, komunikasi secara aktif atau pasif atau juga secara sinkronis atau juga asinkronis. Jadi gabungan itulah dia, pasif dan asinkronis. Dan perkembangan riset online di sini ini ya karena adanya pandemi gitu ya. Jadi karena adanya pandemi itu menyebabkan diperlukannya riset yang online gitu ya. Riset yang bersamaan waktunya, sinkronis. Ya, kalau dulu ya dengan misalnya kita dengan kuesioner gitu ya. Kuesionernya dengan apa ya, dengan email boleh gitu ya atau juga dengan menggunakan enumerator gitu ya. Nah, jadi dalam perkembangan apa ini etnografi ini ya karena adanya apa ya pandemi itu tadi gitu ya. Jadi sosial media berkembang, nah, maka perkembangan dari etnografi juga berkembang ya. Sosial media monitoring, sosial media riset berkembang ya. Nah, di sini uh, beberapa riset-riset yang dalam hal ini mengadopsi atau juga dilakukan melalui media sosial ya. Di antaranya ya karena ingin mendapatkan peristiwa yang alamiah ya. Jadi disebut dengan natural occurring dan juga konversasinya kepada berdasarkan pada keadaan pasar dan juga risetnya ini mengacu kepada topik-topik yang berkaitan dengan iklan, kepuasan pelanggan atau juga berkaitan dengan merek gitu ya. Dan dalam kekuatan riset ini yang mengandung ya tidak didasari pada apa ya pertanyaan-pertanyaan saja gitu ya. Jadi didasari kepada agenda ya atau juga jawaban yang dalam hal ini uh, dapat menjawab yang tidak pernah dijawab gitu ya. Dan setiap orang yang menggunakan media sosial tentu saja mengikutinya atau ikut menjawabnya ya. Dan apa ya? Dan dalam riset ini tidak banyak jawabannya, tidak banyak jawaban yang dibutuhkan. Dan etnografi di sini itu tadi ya udah dapat dijelaskan ya. Nah, sekarang bagaimana konsepnya? Nah, sifat dari etnografi gitu ya, itu untuk mendapatkan data gitu ya. Data yang terstruktur atau juga data yang tidak terstruktur. Jadi kalau data yang terstruktur bisa digunakan untuk prediksi gitu ya. Jadi data-data sekunder, data-data yang digunakan untuk apa ya prediksi gitu kan atau juga estimasi seperti SPSS gitu kan, IPIUS, Tata gitu ya atau juga Excel gitu ya dan juga alat-alat lainnya. Nah, itu semuanya menggunakan data yang terstruktur ya, yang sudah ditabulasi, yang berasal dari pihak ketiga. Nah, sedangkan yang non struktur ya berkaitan dengan harus digunakan ya atau diolah lagi ya dengan bisnis intelijen dan mendukung pengambilan keputusan. Sedangkan yang tidak terstruktur itulah dalam hal ini mendapatkan tema-tema yaitu dengan NVIPO ya, Atlas atau juga dengan MaxQDA. Nah, ini beberapa perangkat pendukungnya dan analisanya ya menggunakan analisa konten ya, analisa tema ya, tema yang terjadi di media sosial. Kira-kira temanya apa gitu ya, sehingga uh, didapatkan tema yang dalam hal ini bisa mengandung atau juga mengacu kepada analisa sentimen ya, atau juga berdasarkan pada kandungan teks yang beredar gitu ya. Sehingga nantinya ada apa ya text mining gitu ya atau kalau di dalam beberapa aplikasi pengolahan data kualitatif gitu ya itu disebut dengan word tree gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain ini adalah riset kualitatif gitu ya. Nah, ini beberapa apa ya perkembangan dari riset kualitatif itu eh, saat ini ya kita bisa lihat sendiri lah ya di bagaimana perkembangan media sosial yang mendukung hal itu. Dan di media sosial gitu ya. Nah, etnografi ini banyak peranannya.
Ya, jadi banyak peranannya, terutama menganalisa budaya ya, menganalisa eh, medsos gitu ya, mulai dari apanya, mulai dari kriterianya dan sebagainya ya, artinya tema-tema sosial yang berlaku di masyarakat. Dan rentang rentang paradigma dari etnografi di sini meliputi paradigma positif, paradigma interpretatif, paradigma kritis, ya postmodernism dan juga religius. Dan etnografi di sini adalah kekuatan dalam apa ya, dalam riset online ya pada saat ini. Dan etnografi di sini dalam beberapa bentuknya gitu ya, itu bisa berupa etnografi, etnografi, virtual etnografi, atau juga online etnografi. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa gitu ya, kalau misal Pak saya menggunakan metodologi kualitatif gitu ya. Nah, kualitatif kualitatif yang mana gitu ya? Nah, kualitatif itu Pak saya menggunakan pendekatan etnografi. Nah, etnografi yang mana gitu kan? Nah, jadi kategori dari etnografis itu bisa berupa etnografi murni ya, atau juga etnografi apa ya? Etnografi atau etnografi atau juga virtual etnografi atau juga online etnografi. Nah, ini banyak diulas gitu ya. Riset-riset itu di luar negeri pada saat ini oleh Jen di Jerman itu sendiri gitu ya, Prof. Robert Gozinet gitu ya. Jadi dengan kata lain ini adalah pendekatan riset kualitatif ya. Pendekatan riset kualitatif yang mengacu pada world view ya, world view yang yang menginginkan gambaran dunia itu secara menyeluruh ya. Jadi kita tidak terpaku pada data ya, yang dalam hal ini kelemahan dari kuantitatif. Jadi jawaban pertanyaan ini penting untuk mengacu kepada bagaimana proses awalnya dan mengeneralisir hasil dari investigasi gitu ya. Dan riset kualitatif di sini apa ber, tidak menyukai yang sifatnya eksperimen hipotesis. Jadi nggak ada namanya hipotesa ya. Jadi tidak ada hipotesa, tidak ada prediksi, tidak ada kata signifikan, gitu kan? Tidak ada kata hubungan, tidak ada kata pengaruh, gitu kan? Nah itu dihindari dalam riset etnografi ini. Jadi riset kualitatif yang progresnya atau acuannya adalah reformulasi, ya. Jadi reformulasi. Jadi kalau kuantitatif itu adalah formulasi, sedangkan kualitatif ini itu mengacu kepada uh, reformulasi. Jadi menjadikan variabel gitu ya. Kalau sementara riset kuantitatif menguji variabel, ya. Sedangkan etnografi ini menghasilkan variabel dan menghasilkan indikator, sehingga dikatakan dengan reformulasi gitu ya. Nah, ini banyak ya digunakan. Jadi kalau kita apa ya, Bapak Ibu ada apa ya tugas itu ya silakan ya pakai etnografi ini. Jadi enak ya, nggak perlu kita mentabulasi, tinggal kita menggunakan aplikasi Atlas gitu, aplikasi Envivo. Udah cukup cari temanya. Temanya di mana? Pada rumusan ini saya menggunakan di apa di platform X gitu ya saja, atau di YouTube atau di Instagram atau di Facebook. Nah, batasi gitu kan. Satu paper itu amatannya media sosialnya adalah media sosial satu saja misalnya untuk riset etnografi ini. Dan etnografi di sini ya apa ya secara potensial kita mengintegrasikan big data gitu kan. Jadi kalau dalam riset kuantitatif itu kan bukan big data dia karena ada periode time series gitu kan. Seri waktu gitu ya. Misalnya tahun 2021 sampai dengan 2026. Kan itu. Jadi bukan big data tetapi adalah uh, series dan cross section antar perusahaan dan antar waktu gitu ya. Jadi kalau kalau etnografi ya kita analisanya analisa big data ya, data data menyeluruh. Etnografi itu apa ya?
analisanya jaringan sosial. Jadi jaringan sosial ya, kemudian apa ya? Sifatnya data analitik. Artinya eh, data besar yang dianalisis. Oke, etnografi ini dalam riset akademik, ya, dalam riset-riset akademik ya itu adalah kualitatif riset ya, atau juga disebut dengan fokus kontemporer atau technoculture atau digital social experience atau juga specific guideline and stage ya, kombinasi uh, gap gitu ya, atau juga consider flexibility atau juga berkaitan dengan cultural understanding dan juga deep insight. Dan analisanya adalah komunitas online. Jadi kita bisa menganalisa tema di media sosial, tema di Instagram. Apa di grup itu temanya hari ini? Nah, di Facebook, ya grup Facebook. Atau di grup WhatsApp yang populer sekarang kan. Di grup-grup WhatsApp yang aktif itu ya kita mau lihat tema ya dalam hal ini adalah online community ya. Jadi grup dari people yang memiliki kepentingan bersama ya, common interest. Kemudian dengan platform virtual ya. Kemudian juga anggotanya ya kalau WhatsApp itu sekitar 900 ya 1028 ya. 1028 minimal gitu ya. Yang berhubung satu sama lain yang saling memberikan penyajian informasi. Dan tipe-tipe komunitas online di sini bisa berupa cruising community, bonding community, dan juga geeking community ya. Jadi cruising community itu bersifat reaksional ya. Kemudian strong leadership. Kemudian untuk mengidentifikasi relevansi pembahasan itu ya kita kunjungi webnya. Ya, jadi bisa berupa kunjungi ke LinkedIn, kunjungi ke Twitter, kunjungi ke Facebook ya, YouTube. Tapi biasanya sekarang yang hidup itu WhatsApp ya. Kalau dia Instagram ya, Instagram itu ya hidup juga gitu kan, atau Telegram katanya kan. Nah, Telegram mungkin kita banyak nggak kenal gitu kan. Kurang kurang interaktif ya diskusinya mungkin seperti itu. Jadi WhatsApp lah saya kira dalam hal ini untuk mengidentifikasi topik-topik yang relevan ya dalam sebuah komunitas. Nah, ini beberapa perkembangan riset-risetnya ya, ada buku etnografi. Silakan aja nanti dicari di online ya, di media di Google gitu ya. E-book tentang buku-buku apa ini ya, etnografi. Termasuk di dalamnya consumer marketing research ya, etnografinya bagaimana ya. Nah, tahapan dari etnografi adalah riset question, tahap ya. Kemudian masuk di dalam komunitas online kita, mengidentifikasi dan menyeleksi ya. Kemudian berpartisipasi, mengobservasi grup-grup itu. Kemudian mencari datanya, data miningnya. Kemudian mengkoleksinya. Kemudian melihat hak cipta, emosi, ya. Kemudian membaca data. Kemudian menganalisa data, ya. Kemudian representasi riset dan menulis laporan. Nah, ini tahapannya dari etnografi. Jadi kuncinya ya kita harus ikut dalam grup gitu ya, atau bisa mengamati perkembangan dinamika di dalam grup-grup komunitas ya. Ini tahapan dari etnografi. Nah, untuk memahami data gitu ya, maka kita di sini deep data ya. Jadi dengan melihat secara emosional, kemudian pentingnya, kemudian dari sisi imajinasinya ya, kemudian kekuatan komunikasi gitu ya. Nah, ini menurut Coordinate Lab Method ya. Kemudian prosedur etnografi itu adalah menandai, kemudian menginvestigasi, kemudian juga me, apa ya, memilah-milah, imersi, kemudian berinteraksi, kemudian menyatukan diri, kemudian juga membentuk kesesuaian tujuan, inkarnasi, kemudian juga ethical consideration perlu dipertimbangkan ya. Nah,
Etnografi di sini ya monitoring web ya. Jadi monitor dalam etnografi pendekatannya ya kita mengamati komunitas ya, perkembangan komunitas. Jadi bukan apa ya, dengan kata lain mengamati komunitas dan memonitornya ya. Nah, teknik penyajiannya ya peneliti gitu kan, mengobservasi ya, dalam hal ini berinteraksi di dalamnya ya, kemudian merefleksikan dan juga menginterpretasi. Oke, kemudian dalam mengumpulkan data di sini ada apa ya, snapshot dan juga screenshot. Nah, tetapi juga snapshot dan juga screenshot ini kita hati-hati juga ya, karena ada yang tidak izin gitu ya. Ada yang tidak izin pendapatnya di forward atau pendapatnya di capture, lantas nanti masuk paper katanya kan. Nah, itu juga harus kita kita apa kan ya, kita lakukan teknik minta izin. Pak, ini percakapannya boleh nggak saya apakan, misalnya saya rangkum, gitu ya. Nah, ini dalam hal ini perlu kita lakukan yaitu prosedur etis ini. Dan pembahasannya ya pembahasan di media sosial dan memanfaatkan software ya. Jadi nanti kita lakukan uh, apa ya, screenshot, kemudian coding ya. Coding di sini menjadi tabel, menjadi kata kunci, word cloud ya, dan analisa ya, dan juga analisa sentimen. Dan biasanya nanti apa ya, di ketika di coding itu berdasarkan pada coding apa ya, uh, di aplikasi itu nanti codingnya berdasarkan pada perubahan komunitas, kemudian ekonomi, infrastruktur dan sebagainya. Nah, jadi nanti coding metriknya terjadi seperti ini gitu ya. Jadi coding metriknya untuk commercial person ya di bidang phishing sekian ya, kemudian di bidang bisnis sekian ya. Nah, ini codingnya. Dan selanjutnya nanti membentuk map coding. Dari hasil coding lantas muncul peta ya, sebagai berikut. Setelah itu muncul kata kata cloud. Nah, ini nantinya banyak ya Bapak Ibu gunakan nantinya kalau seandainya disertasinya itu pendekatan kuantitatif, nah tetap diperlukan juga kualitatifnya gitu ya. Nah, maka kalau diperlukan kualitatifnya, saya menyarankan etnografi metodenya gitu ya. Kalau ditanya kualitatifnya metodenya apa? Etnografi Pak, gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, inilah dia etnografi. Jadi variabel-variabel yang kita hasilkan, nah ini temanya sesuai nggak dengan bahasan yang ada di masyarakat. Misalnya kita membahas penganggaran, gitu ya, masalah anggaran, tema apa yang penting? Ya terkadang variabel yang kita gunakan memang memang tidak dibicarakan di masyarakat gitu kan. Jadi terutama ini manajemen lah ya yang paling pas. Misalnya marketing mix. Ya, kenapa masyarakat berubah daya belinya gitu kan? Nah, nggak bisa kita gambarkan dengan variabel itu. Perubahan perubahan daya beli itu, perubahan selera itu hanya bisa diamati dengan kualitatif gitu ya. Tidak bisa diamati hanya menggunakan kuesioner, menggunakan variabel. Ada yang tidak tergambarkan gitu ya. Nah, karena tidak ada yang tergambarkan itulah, maka kita perlukan yang namanya word cloud ya, analisa kualitatif. Itu saya kira. Nah, jadi bentuk seperti ini ya, tree map ini dihasilkan dari NPIPO ya. NPIPO, IPIUS, NPIPO, apa ya, Atlas ya, Atlas menggunakan ini. Nah, seperti ini juga cluster, analisa semantik. Nah, ini nanti banyak ini Bapak Ibu gunakan ya di dalam disertasi ya. Nah, itulah yang namanya etnografi. Baik, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Dan apanya, konferennya jangan lupa ya untuk segera diupload sesuai dengan tanggal deadline-nya. Itu saya kira. Oh ya, Prof, izin Prof bertanya Ya, Prof terkait yang conference itu Prof. ya.